semua, gimana nih kabar kalian selama karantina ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, mari sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah, Engkau berkati ibadah ini yang awal dengan akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Bapa sebagian dari firman Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya. Amin. Shalom my Gustins, apa kabar kalian? Pasti baik-baik aja dan pastinya sehat selalu. Selama di rumah, kalian sedang melakukan apa nih? Di dalam kehidupan ini, pasti kita pernah mengalami masa-masa senang, masa-masa suka, karena mungkin kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi kita juga pasti pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa galau, masa-masa terpuruk, karena mungkin apa yang kita inginkan, yang kita rencanakan itu tertunda atau gagal. Nah, seperti sekarang ini kita sedang dilanda oleh pandemi corona, di mana kita diharuskan untuk di rumah aja. Jadi kita sesuatu yang kita rencanakan mungkin tertunda. Kita harus belajar online, kemudian kita harus sekolah online, kemudian kita harus les online, bahkan kita bekerja online dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa tetap produktif walaupun di masa yang sulit. Yang pertama, ubah pikiran negatif kalian menjadi pikiran yang positif, karena pikiran yang positif itu memiliki sikap hati yang benar. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang positif, pasti hati kita juga benar, pasti kita memiliki semangat, pasti kita memiliki mood yang benar, kita nggak mut-mutan, kemudian kita memiliki rasa yang nggak pantang menyerah. Yuk kita buka di Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ayat tersebut kita disuruh Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, kemudian hal-hal yang patut dipuji, itu semua pikirkanlah itu. Jadi di sini dengan kata lain adalah kita disuruh untuk memikirkan hal-hal yang positif, dan tidak ada satu ayat di Alkitab pun menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Seperti contohnya adalah sekarang kita sedang berada di rumah aja, kita sekolah dari rumah, kemudian les dari rumah, apapun dari rumah. Kita harus memiliki pikiran yang positif. Ubah pikiran negatif kalau di rumah itu adalah misalnya awalnya adalah pikiran di rumah itu bosen, nggak asik, tapi ubah pikiran itu menjadi pikiran yang kalau di rumah itu adalah menyenangkan, di rumah itu adalah asik, di rumah itu banyak waktu, bisa melakukan banyak hal. Ubah pikiran kalian, ubah pikiran negatif kalian itu menjadi pikiran yang positif. Jangan sampai pikiran negatif kalian itu menyelimuti pikiran kalian, dan biarlah pikiran positif itu yang ada di dalam pikiran kita semua. Ada ilustrasi tentang lebah dan lalat. Jadi kalian tahu lebah atau tawon itu. Lebah atau tawon itu setiap hari dia selalu mencari hal-hal yang manis, kemudian selalu mencari bunga-bunga yang indah. Dia selalu menghidap di bunga-bunga itu yang indah, kemudian selalu menghidap itu di bunga-bunga itu yang bau wangi. Nah, maka si lebah ini menghasilkan apa? Madu yang manis yang dapat bermanfaat bagi makhluk lain dan dirinya sendiri. Tetapi beda dengan si lalat. Si lalat ini setiap harinya dia selalu mencarinya itu di tempat sampah. Dia selalu menghidap tuh di bau-bau itu yang gak enak. Jadi yang dihasilkan adalah penyakit. Kalau misalnya ada makanan dihidapi lalat, kemudian kita makan, kita bakal sakit perut gitu ya kadang. Nah itu, jadi ketika kita itu jangan sampai nih, ketika kita itu pikiran kita itu negatif semua, itu pasti yang akan dihasilkan adalah penyakit.
penyakit itu adalah penyakit yang dapat berdampak buruk buat diri kita dan buat orang lain. Tetapi ketika pikiran kita itu adalah positif, kita akan menghasilkan yang manis juga. Kita juga akan melakukan hal yang manis juga dan dapat bermanfaat bagi orang lain dan diri kita sendiri tentunya. Yang kedua adalah do it atau melakukan. Jadi ketika kita sudah memiliki pikiran yang positif, kita sudah memiliki hati yang benar, untuk kita produktif adalah kita harus melakukan sesuatu. Sama aja ketika kita mempunyai pikiran yang positif tapi kita tidak melakukan apa-apa. Yuk kita buka di 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi di ayat ini adalah berkata bahwa jangan lemah semangat dan ada upah yang akan kita dapat dari usaha kita. Jadi dalam ayat ini itu dijelaskan berkata bahwa kita tuh harus melakukan sesuatu kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik juga. Kita harus melakukan hal yang baik juga, kita harus melakukan hal yang positif juga kalau kita ingin mendapatkan hal yang positif juga. Jadi sama aja ketika kita melakukan sesuatu itu sama sih kita adalah menabur dan nantinya kita pasti akan menuai hasilnya. Mungkin hasil yang kita tuai itu mungkin tidak sekarang, tapi bisa aja 1 tahun kemudian 2 tahun kemudian, atau bahkan besok hari, kita nggak akan tahu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan dengan semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Contohnya adalah, jadi ketika kalian sudah memiliki pikiran yang positif kalau di rumah itu adalah asik, menyenangkan, tapi kalau kalian tidak melakukan apa-apa, kalian cuman tiduran aja, kalian cuman malas-malasan, ya itu sama aja. Hidup kalian tetap akan bosen, hidup kalian tetap akan boring. Tapi ketika selama itu di rumah aja kalian diisi dengan misalnya sekolah online dengan benar, kemudian belajar dengan benar, kemudian melakukan hobi kalian misalnya adalah melukis, kemudian ngedance, kemudian memasak, olahraga, atau mengasah skill musik kalian, mengasah skill yang ada di diri kalian, itu pasti hidup kalian tuh akan menyenangkan karena hidup kalian tuh adalah produktif seperti itu. Jadi yuk ubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif untuk melakukan hal yang positif agar hidup kita itu lebih produktif lagi. Demikian firman kali ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki Tuhan pikiran yang positif Tuhan, supaya Tuhan kami dapat melakukan yang positif juga Tuhan, supaya Tuhan hidup kami Bapak lebih produktif lagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu ini Bapak boleh tertanam dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan hanya satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Haleluya, amin. Jadi setelah video ini ada contoh video dari teman kita remaja yang sudah melakukan kegiatan produktifnya selama di rumah aja. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman remaja, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan sama Tuhan. Di video kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman remaja semua 7 kegiatan yang mungkin bisa mengurangi kejenuhan saat di rumah selama pandemi virus corona ini. Langsung aja cekidot videonya.
ini agak sedikit menarik. Jadi kita menabung teman-teman. Ya, menabung. Untuk menabungnya kalian bisa menggunakan yaitu kaleng bekas untuk menyimpan uang kalian, dan kalian bisa hias. Ya, jadi itu teman-teman 7 kegiatan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Tuhan Yesus memberkati.